Saudaraku, apakah saat ini, saat kalian tidak memiliki modal usaha, saat usaha kalian berhancur, itu adalah akhir dari hidup kalian? Salah besar. Justru akhir dari kehidupan kalian itu adalah saat kalian tidak jujur lagi, saat kalian kehilangan akal pikiran kalian, saat kalian hilang pengetahuan kalian karena kesedihan kalian yang tak punya harta dan tak punya usaha saat ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga hari ini kita senantiasa berbahagia dan berkelimpahan dengan berkah ya. Hari ini kita awali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin ya. Karena paling tidak di hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa beraktivitas kembali dengan badan yang sehat ya. Nah, tema hari ini adalah ayo kita berhenti untuk menjadi orang yang munafik ya. Ayo kita berhenti menjadi orang yang munafik. Nah, mungkin saudara banyak yang berpikir apakah selama ini aku ini munafik ya. Kalau kita mau jujur ya, kita sadar atau tidak sadar ya, kita itu sering menjadi orang-orang munafik ya. Tapi diri kita saja yang kadang itu tidak menyadari ya. Karena apa? Karena kedoliman diri kita merasa pandai, kita merasa berilmu tinggi, kita merasa banyak pengetahuan ya, kita merasa sudah berhati-hati dalam hidup ya. Akhirnya kita sendiri tidak menyadari bahwasanya diri kita munafik ya. Nah, suatu contoh bagaimana ya, kita sering mendengar ya, aku sudah usaha ini, aku sudah usaha itu, dan aku sudah melakukan banyak hal ya, tapi kenyataan bagaimana? Kenyataan aku selalu rugi, aku selalu mengalami kehancuran ya. Jadi akhirnya mereka berpikir bahwasanya apa? Bahwasanya mereka itu sudah ditakdirkan untuk menjadi semacam apa ya, orang miskin aja ya. Jadi mereka tuh seolah memang takdir dia itu menjadi orang gagal ya, seolah mereka tuh menjadi orang gagal, ditakdirkan menjadi orang yang nggak mungkin menjadi sukses, orang yang menjadi kaya itu tidak ya. Itu perpikiran mereka aja ya. Nah, itu juga salah satu munafik. Karena apa? Mereka merasa ditakdirkan untuk tetap miskin, mereka merasa ditakdirkan untuk tetap gagal. Karena apa? Mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan selama ini ya. Nah, janji kita itu apa? Ya, aku akan senantiasa berjalan di jalan yang lurus dan terang, dan aku tidak akan sekali-kali berjalan di jalan yang samar ya. Aku tidak akan sekali-kali berjalan di jalan yang samar. Karena apa? Aku tahu bahwa jalan yang samar itu adalah jalan yang mendapat murkamu. Nah, dari situ coba kita kembalikan lagi kepada diri kita. Apakah selama ini kita sudah betul-betul melakukan pekerjaan kita itu ya, kita melakukan usaha itu betul-betul di jalan yang lurus dan terang ya? Jangan-jangan kita sendiri sih nggak ngerti yang dimaksud lurus dan terang itu jalan yang bagaimana ya. Oke lah ya, kita kaji di pagi ini ya. Lurus ya, jalan yang lurus itu berarti bagaimana jalan yang benar, jalan yang senantiasa membawa manfaat ya, itu jalan lurus. Terang ya, semakin terang orang, berarti terang itu adalah meliputi keahlian ya. Jadi semakin kita merasa terang ya, kita terang berarti kita akan menjadi orang yang ahli. Kita semakin ahli berarti di situ semakin terang. Itu yang jelas. Nah, coba kita kaji. Nah, apakah selama ini kita bekerja sudah sesuai dengan keahlian kita? Tidak kan? Banyak kita melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian kita. Ya, karena apa?
hampir semua orang berkata begini, aku mau melamar perusahaan itu, siapa tahu. Aku besok mau berdagang, siapa tahu. Aku besok mau bertani, siapa tahu. Aku besok mau beternak, siapa tahu. Selalu terkait dengan siapa tahu. Pertanyaannya, siapa tahu itu tanda kita sudah terang atau jalan itu sebetulnya masih samar? Jelas, itu jalan yang masih samar, ya, jalan yang masih samar. Kenapa? Masih siapa tahu. Nah, coba seandainya kita melakukan hal yang betul-betul terang, ya. Suatu contoh, ya, aku mau melamar perusahaan itu. Kenapa? Karena perusahaan itu saat ini sedang membutuhkan seorang karyawan yang memiliki kapasitas, kualitas seperti ini. Dan aku, alhamdulillah, pendidikanku itu memang menjurus ke situ, dan aku yakin kalau kemampuanku ini aku gunakan di perusahaan itu, aku pasti melejit karirku, ya. Suatu contoh seperti itu. Kemudian aku mau beternak ayam. Kenapa? Karena aku sudah mempelajari ayam sampai begitu detail, ya, dan aku pun juga sudah uji coba dan berhasil, ya. Jadi aku yakin bahwa saya kalau kena ayam berhasil. Kenapa? Sudah melalui uji coba berulang-ulang kali, dan aku memiliki kemampuan itu. Aku menyadari betul bagaimana yang menyebabkan kita rugi di ayam, dan aku tahu persis bagaimana orang bisa beruntung di ayam. Ya, itu suatu contoh jalan yang memang sudah betul-betul terang, ya. Jadi terang di sini itu adalah menyangkut keahlian, ya. Nah, kalau kita kaji, ya, di Al-Fatihah ini, ya, tentang jalan lurus dan jalan terang, ya, berarti sebetulnya orang Islam ini sebetulnya pantas nggak menderita? Enggak, ya. Karena apa? Sebelum kalian lahir saja Allah sudah mempersiapkan bagaimana agar kalian itu berjaya, agar kalian itu hidup berkelimpahan, ya. Karena apa? Sebelum kalian lahir Al-Quran sudah ada, dan di sini di Al-Quran mengajarkan kalian untuk memiliki sebuah keahlian. Nah, jadi di sini kita harus sadar bahwasanya orang Islam berarti adalah orang-orang yang memiliki keahlian. Jadi kalau kalian selama ini tidak memiliki keahlian, ya, jangan coba-coba berani mengatakan I am Islam. Ya. Kalau kalian berkata I am Islam, aku Islam, aku tanya, itu Islam mana? Ya, itu Islam dari mana? Karena jelas di Islam itu kitabnya Al-Quran, ya, dan di dalam Al-Quran itu sudah jelas surat pertama itu adalah Al-Fatihah, ya. Di Al-Fatihah ini kita dituntut untuk berjalan di jalan yang lurus dan terang, ya. Aku katakan tadi, terang itu adalah apa? Keahlian. Jadi kalau kalian tidak punya keahlian, itu Islam, pertanyaannya itu Islam dari mana? Terus bagaimana selama ini kalian sholat? Kalian sholat atau kalian berusaha menipu Allah? Karena apa? Kalian berjanji untuk berjalan di jalan yang terang, tapi dalam kenyataan kalian hanya berbohong. Yang kalian jalani tetap jalan yang samar, itu yang jelas, ya. Nah, kemudian selama ini, ya, aku kasih tahu sama kalian semua, ya, kenapa kalian selama ini sering gagal, ya, karena ketidaktahuan kalian, ketidaksadaran kalian. Nah, jadi di sini sebetulnya ada dua pengetahuan yang pagi ini yang kita dapat, bahwa ternyata kesadaran itu adalah sebuah sarana yang sangat luar biasa. Karena apa? Dengan kesadaran itulah kita akan banyak mengetahui banyak hal, ya. Dan sungguh ketidaksadaran itu adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Karena apa? Kita tidak tahu tuntunan mana yang baik dan tidak baik, dan akhirnya menjadikan kita rugi, ya. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwasanya pentingnya berjalan di jalan yang terang, nah, terus bagaimana? Ya, mulai sekarang saat kita membuka sebuah usaha, ayolah kita buat terang dulu, ya. Jangan sayang uang kalian untuk belajar, ya.
Karena sebuah contoh kayak kemarin ya, ada mau beternak lele. Aku tanya sama dia, kamu punya modal berapa? 30 juta Pak Imam. 30 juta, oke. Nah, kemudian kamu sudah pernah belum beternak lele? Dia bilang belum. Nah, kamu sudah belajar belum tentang ternak lele? Dia pun juga berkata bahwa belum. Kenapa kamu nggak belajar dulu? Kenapa langsung mau ternak lele? Hanya karena kalian kamu punya duit 30 juta, saya bilang itu. Dan mereka menjawab dengan sangat ringan, bagaimana? Di YouTube tuh ada semua Pak Imam. Ya, di YouTube itu ada semua ternak lele dengan sistem yang bagaimana itu ada semua, komplit semua udah. Ya. Nah, saat itu aku katakan, kalau memang di YouTube bisa membuat, dengan belajar di YouTube kalian bisa menjadi orang sukses ternak lele, ya, aku katakan orang kaya itu tetangga kalian lah yang menjadi orang kaya terlebih dahulu, ya. Tetangga kalian lah yang akan menjadi orang sukses terlebih dahulu. Nggak usah menunggu kalian, ya, nggak usah menunggu kalian, ya. Ya. Dan akhirnya mereka nggak percaya, ya, tidak mau belajar, dan dia hanya mengandalkan YouTube, ya. Dan akhirnya bagaimana? Selang beberapa bulan kembali dia datang kepadaku dan menangis karena uang 30 jutanya hanya kembali 3 juta. Ya, uang 30 jutanya hanya kembali 3 juta. Ya, nah aku katakan bahwasanya kalian belajar, ya, itu nggak rugi. Ya. Nah, jadi di sini pun akan aku beritahu bahwasanya memang ada, ya, ada memang hal-hal yang uang kita belanjakan itu nggak akan sebenarnya habis berapapun tuh nggak akan habis, ya. Nah, uang berapapun yang kita belanjakan nggak akan habis. Itu belanja untuk apa? Satu, untuk membuat bahagia orang tua, itu satu, ya. Kemudian yang kedua itu adalah uang kita belanjakan, ya, kita investasikan untuk apa? Untuk belajar, ya, untuk belajar, ya. Dan yang ketiga itu adalah uang kita gunakan untuk apa? Memberdayakan orang, ya. Nah, kenapa aku bilang memberdayakan orang, tidak membantu? Karena saat kalian itu membantu, ibarat kalian itu memberi ikan pada seseorang. Itu dia butuh ikan, kamu kasih ikan. Dia butuh makan, kamu kasih makan. Itu membantu, dan mereka akan menjadi ketergantungan. Namun kalian sampai kapanpun tidak sanggup melepas orang itu. Tapi beda kalau kalian memberdayakan. Memberdayakan itu suatu contoh bagaimana tetangga kalian atau saudara kalian itu sangat enak sekali masakan pecelnya, ya. Tapi sayang dia nganggur karena dia mau buka pecel, mungkin dia tidak punya modal atau tidak punya keberanian, ya. Akhirnya kalian ada duit, ada dana, kalian perdayakan mereka, kalian bantu mereka, akhirnya mereka jualan pecel dan pecelnya menjadi terkenal sampai kemana-mana dan dia menjadi sukses. Itulah bedanya membantu dan memperdayakan, ya. Nah, kemudian untuk uang kita belanjakan untuk belajar juga begitu, nggak akan ada ruginya. Kenapa? Oh begitu. Suatu contoh, ya, orang yang ternak lele tanpa belajar, ya, dia otodidak. Aku yakin sebelum dia berhasil, ya, dia akan mengalami banyak sekali jatuh bangun. Dan untuk jatuh bangun itu memerlukan dana yang sangat-sangat besar, ya, bukan dana sedikit tapi sangat-sangat besar. Nah, jadi berapapun kalian itu membayar untuk belajar pada mereka yang sukses, ya, itu sebetulnya masih jauh nilainya jika dibanding dengan kegagalan-kegagalan yang pernah dialamin yang mengajarin kalian, ya. Sebuah contoh aja lah yang saat ini terjadi, ya. Orang belajar trading kepadaku, ya, mereka paling bayar berapa, ya? Tapi mereka dapat bimbinganku seumur hidup, ya. Tapi sedangkan aku, ya, sebelum aku bisa ngajarin kalian, ya, sebelum aku mengetahui bahwa transaksi kalian ini sehat dan tidak sehat, sebelum aku mengetahui bahwa duit kalian nanti sekian hari akan habis, sekian jam akan habis, itu aku habis berapa untuk jungkir balik di dunia trading,
aku habis ratusan juta, mungkin lebih dari itu. Ya, dengan kalian belajar dariku sudah menerima sesuatu yang pasti, bahkan aku memberi jaminan, ya, itu tidak kalian manfaatkan, ya bodoh sekali. Apalagi sudah belajar di tempatku di Khalifah, ya, kalian masih sibuk cari YouTube ke sana kemari karena kalian berpikir bahwasanya dengan banyak pengetahuan, dengan banyak ilmu menjadikan kalian itu semakin hebat, ya. Itu tidak, ya, karena di setiap pekerjaan, di setiap usaha, ya, di setiap hal itu ada aturannya, ya, ada aturannya. Kenapa aku selalu mengatakan bahwa kalau kalian ingin hidup berbahagia, kalian ingin hidup nyaman, maka bagaimana rawatlah jalan kalian, ya, rawatlah jalan kalian, ya. Kenapa? Karena jalan kalian itu siapa, ya? Jalan kalian itu satu, orang tua, itu pertama. Kedua, jalan kalian itu guru-guru kalian. Jalan hidup kalian itu pemimpin-pemimpin kalian. Kenapa jalan hidup kalian itu seperti itu? Karena satu, kalian terlahir dari orang tua. Dan lihatlah bagaimana orang tua mengorbankan waktunya, mengorbankan harta bendanya untuk apa? Untuk kehidupan kalian, kebahagiaan kalian. Ya, itulah jalan hidup kalian utama. Kalau kalian tidak bisa membuat mereka bahagia, jangan harap kalian bahagia. Karena apa? Di situ jelas kalian nggak ada berkah. Ya. Nah, kemudian bagaimana? Kenapa aku selalu untuk mengajarin sama kalian untuk selalu menghormati guru kalian, untuk memperhatikan guru-guru kalian, ya, terutama guru-guru madrasah, ya. Karena di situ guru-guru kalian itu satu, ya, untuk bisa ngajarin kalian itu dulu tuh sudah kehilangan banyak hal, ya, banyak harta, banyak waktu juga, ya, karena hanya terima bersih, ya. Apalagi guru-guru ngaji kalian, ya, guru madrasah kalian, ya, dia dulu harus mondok ke sana kemari bertahun-tahun, ya. Itu apakah nggak berkorban waktu, nggak berkorban uang? Mereka berkorban waktu, berkorban uang, ya. Sedangkan ngajarin kalian, apa yang mereka dapat? Paling sarung satu waktu hari raya, itu gaji mereka. Nah, jadi kalau itu nggak kalian perhatikan, ya, nggak kalian perhatikan, nggak kalian sambangin, apalagi kalian sudah sukses, melupakan bagaimana kalian mendapatkan keberkahan. Ayo cobalah berpikir, bagaimana kalian dapat berkah? Apakah kalian mau mengandalkan kehebatan kalian, sehebat apapun kalian, ya, sehebat apapun kalian, kalau jalan kalian telantarkan, jangan harap kalian hidup berbahagia. Karena apa? Di situ tidak ada keberkahan. Kukatakan, ya, di situ tidak ada keberkahan, ya. Maka suatu contoh, ya, kalau kalian pernah memperhatikan film Mahabharata, di situ ada yang namanya tokoh pejuang yang disebut Karna, ya. Karna itu adalah ahli memanah dan dia belajar dari Parasurama, ya. Parasurama itu adalah seorang pejuang yang sangat luar biasa di zamannya itu, ya. Nah, tapi karena ini belajar dengan diawali dengan kebohongan, itu satu, hingga akhirnya menjadikan Parasurama itu kecewa dan dia tidak memberkati atau tidak rela apa yang sudah diajarkan Parasurama kepada Karna. Dan di situ digambarkan juga akhirnya bagaimana saat Karna berperang dengan melawan Arjuna, pengetahuannya tidak datang. Karena apa? Karena di situ tidak ada keberkahan. Nah, jadi percuma kalian belajar ke sana kemari, ya, percuma kalian tuh menjadi orang hebat, ya, tapi saat kalian ada masalah, saat kalian ada kesulitan, kalian kebingungan sendiri. Karena apa? Ilmu-ilmu kalian, pengetahuan kalian di situ tidak ada yang mau datang mendampingi kalian. Kenapa? Karena di situ tidak ada keberkahan, ya. Nah, maka saudaraku semua di sini, aku ingin sekali lah, ayo kita mulai belajar hidup jujur lah, ya. Kita mulai hidup jujur, mengakui, melihat kekurangan diri kita itu apa, ya, selama ini kita bagaimana, ya. Nah, kita nggak perlu egois, ya, karena egois itu nggak ada gunanya kok, ya. Apa sih kita
Untuk apa sih kita merasa hebat? Untuk apa sih kita merasa wah, ya? Kalau dalam kenyataan kita bukanlah siapa-siapa. Jadi itu hanya kenakalan perasaan saja, ya. Maka sering ku katakan bahwa selama ini jangan kamu hanya turutin pikiranmu saja, jangan kamu turutin hatimu saja, jangan hanya kamu turuti perasaan kamu saja, ya. Tapi kendalikanlah mereka semua sebelum kalian dikuasai oleh pikiranmu, sebelum kalian dikuasai oleh perasaanmu, sebelum kalian dikuasai oleh hatimu, ya. Karena hati, pikiran, rasa itu bisa menjadi sahabatmu yang mengasihkan, ya. Tapi jangan salah, mereka juga bisa menjadi musuhmu yang paling membahayakan, ya. Maka mulai hari ini ayo kita belajar jujur, kita belajar melihat kekurangan kita, dan kita dengan gentle mengatakan, oh ya, aku kurang begini, ayo kita lengkapi bersama-sama, ya. Jangan mempertahankan kemunafikan, ya, karena jelas itu nggak ada gunanya, ya. Kalau memang belum ahli, katakan belum ahli, ya. Kalau memang belum bisa, katakan belum bisa, ya. Ayo kita belajar, kita buat terang dulu diri kita, ya. Jangan sekali-kali berucap, jangan sekali-kali berbuat yang dimana kita sendiri aja belum begitu memahami. Itu juga munafik, ya, sebetulnya. Karena kita memaksakan diri, kita sama juga membodohi diri kita sendiri, menipu diri kita sendiri. Itu nggak baik. Udah ujung-ujungnya nanti pasti apa sih? Pasti hancur, ya, pasti hancur, ya. Nah, mungkin hari ini kita cukup sekian dulu, ya, karena aku harus mengawasi anakku juga, ya, sedang latihan untuk persiapan besok di Demak, ya, kiper bola, ya. Nah, semoga di hari ini sebelum ku akhiri, ya, semoga dari ini kalian menyadari bahwasanya satu jalan hidup itu adalah sebuah perjalanan, ya. Hidup itu adalah sebuah perjalanan, ya. Jadi kalau kalian ingin berjalan nyaman, berjalan enak, berbahagia, maka bagaimana? Peliharalah jalan hidup kalian, ya. Jalan hidup kalian itu siapa? Meliputi orang tua kalian, guru-guru kalian, dan pemimpin-pemimpin kalian, ya. Terus kemudian yang kedua, ya, ayo, kalian jangan pernah ragu untuk membelanjakan uang kalian itu untuk siapa? Untuk kebahagiaan orang tua, untuk belajar dari ilmu, dan untuk memberdayakan saudara-saudara kita. Karena apa? Berapapun nilainya itu tidak akan pernah habis. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, ayo kita mulai belajar untuk jujur dengan diri kita sendiri, ya. Jangan munafik, ya. Kita mulai jujur dengan diri kita sendiri, ya. Semoga di pagi ini bisa memberi perubahan dalam kehidupan kalian, ya. Dan untuk menjadi lebih baik ke depannya, ya. Dan aku akan selalu ada untuk kalian, ya. Dan siapapun kalian, entah sudah ikut belajar di Khalifah atau belum, ya, aku nggak peduli, ya. Kalian bisa datang kepadaku, berbicara banyak kepadaku, memeras apa yang aku tahu, ya. Selama aku belum sibuk, tetap aku layani, ya. Nah, di hari ini aku akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.